Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kelayakan bisnis CV Abiyakta Sentosa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Sylvia, saya sendiri, lalu ada Syafira Alaina, dan ada Sally Devita Ananda. Untuk latar belakang dari perusahaan kami, usaha yang kami pilih adalah sejenis bisnis tour and travel, yaitu bisnis yang sangat luas cakupannya, yang sangat beragam. Bisnis ini menyediakan layanan bagi individu maupun bagi kelompok yang akan melakukan perjalanan dan juga liburan. Bisnis ini memberikan katalis yang baik bagi para pebisnis agar dapat berkompetitif secara global, mulai dari operasional bisnis secara mikro hingga mencapai makro. Oleh karena itu, bisnis ini terus mengalami perkembangan dan menghadirkan peluang yang sangat menarik bagi para pebisnis yang inovatif. Untuk profil perusahaan sendiri, itu nama usahanya adalah CV Abiyakta Sentosa. Jenis kegiatannya berupa jasa. Kegiatan usaha kami adalah tour and travel. Untuk alamatnya sendiri berada di Guro, Jalan Melati nomor 7, RT Guro 2, RW 2, Nagasari, Karawang Barat, Jawa Barat 41314. Untuk pemiliknya adalah Syafira Alaina, dan berikut adalah nomor telepon, email, beserta sosial media dari perusahaan kami. Berikutnya adalah aspek legal, di mana perusahaan kami telah terdaftar secara legal, dan berikut adalah bukti-bukti yang bisa kami tunjukkan bahwa perusahaan kami adalah perusahaan berdiri secara legal. Di sini terdapat akta notaris. Untuk permodalannya itu, modal dasar kami itu sebesar 3 miliar, di mana modal ditempatkannya sebesar 2.400.000.000 dan modal disetorkannya sejumlah 600 juta. Lalu di sini terdapat surat izin usaha, SPPTP, TDP, SITU, dan juga IMB. Untuk struktur organisasinya sendiri itu kami ada direktur utama, di mana direktur utamanya sendiri adalah Syafira Alaina, lalu ada manajer, finance, accounting, tour travel, ticketing, dan juga marketing. Analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi pasar. Potensi pasar yang luas. Untuk layanan tour travel itu sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari 18 tahun ke atas. Potensi konsumen meliputi individu, kelompok seperti siswa, mahasiswa, pegawai kantor, alumni, dan juga wisatawan. Lalu ada ragam layanan yang kami tawarkan. Usaha kami menawarkan perjalanan wisata dalam berbagai bentuk, termasuk perjalanan berkelompok. Itu contohnya seperti ada tour, ada cara perpisahan, dan family gathering. Perjalanan dan juga ada perjalanan pribadi itu seperti turis. Kemampuan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan beragam konsumen merupakan keuntungan kompetitif bagi perusahaan kami. Lalu ada program keanggotaan, di mana kami membuat program keanggotaan menawarkan banyak keuntungan kepada pelanggan dengan memberikan poin sebagai insentif yang nantinya bisa ditukarkan dengan berbagai tawaran atau layanan tambahan. Lalu berikutnya adalah strategi pemasaran, di mana kami mempromosikan reguler kepada anggota dan potensi konsumen. Perusahaan kami juga berusaha untuk tetap relevan di benak pelanggan, menawarkan promosi dan penawaran menarik lainnya. Lalu berikutnya ada tantangan dalam persaingan, di mana persaingan di industri ini terjadi terutama dalam hal armada, jam keberangkatan, harga dan fasilitas, dan juga lokasi tujuan. Dengan adanya persaingan yang memiliki lebih banyak armada atau harga yang bersaing, Abiyakta Sentosa perlu fokus untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik konsumen dengan keunikan layanan dan kelebihan yang kami miliki. Berikutnya ada fokus pada keunggulan bersaing. Perusahaan kami selalu menawarkan layanan yang berkualitas, memperluas armada, penentuan harga yang kompetitif, serta memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan dapat menjadi strategi utama untuk tetap bersaing di pasar yang ramai ini. Berikutnya adalah analisa pasar yang akan dipilih, itu adalah pertama karakteristik wisatawan berdasarkan perjalanan, lalu ada
karakteristik demografis wisata, berikutnya karakteristik sosial ekonomi wisata, dan terakhir adalah target pasar CV Abiaka Sentosa. Untuk analisa bauran pemasaran, strategi pemasaran, perusahaan kami menggunakan strategi pemasaran yang meliputi perjalanan wisata kelompok maupun individual, memberikan solusi bagi kesulitan konsumen, dan memberikan bonus setelah perjalanan untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Ada strategi produk, di mana kami fokus pada perawatan kendaraan, pelayanan yang baik dari sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dan meningkatkan kualitas fasilitas di dalam perjalanan wisata. Strategi harga, kami menetapkan harga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya, kondisi pasar, dan harga pesaing. Selanjutnya ada strategi tempat. Kami memilih tempat yang strategis sebagai titik keberangkatan dan tujuan yang dekat dengan pintu masuk tol, sehingga memudahkan akses konsumen. Lalu ada strategi promosi, di mana kami melibatkan bauran promosi yang mencakup pengiklanan melalui media cetak dan elektronik, penjualan personal dengan memberikan surat penawaran, pemasaran langsung melalui berbagai saluran. Analisa pemasaran di masa depan dengan fokus pada pengembangan kualitas kendaraan, peningkatan kualitas SDM, serta memperluas paket wisata, CV Abiaka Sentosa Tour and Travel berupaya mempertahankan kompetitivitasnya serta meningkatkan eksistensinya di pasar yang dinamis dan kompetitif. Nah, dengan strategi ini kami berharap menjadi langkah yang baik untuk pemasaran di masa depan, karena memperhatikan kendaraan dan juga SDM adalah salah satu hal yang penting di CV Abiaka Sentosa ini sendiri. Karena dengan memperbaiki atau mengupdate kendaraan akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan kami. Lalu ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran, transformasi digital marketing dalam industri pariwisata, penggunaan berbagai platform media sosial, pemanfaatan konten visual dan interaktif, fokus pada kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial, konten visual yang menarik, serta fokus pada kemudahan akses dan interaksi, perusahaan pariwisata ini berupaya memanfaatkan potensi digital marketing dalam meningkatkan visibilitas penjualan dan interaksi dengan pelanggan. Teknologi yang sudah semakin berkembang membawa kita mendapatkan peluang untuk berinteraksi lebih dekat, keep in touch dengan pelanggan. Konten-konten yang kita sajikan juga banyak menarik pelanggan dari konten-konten yang mereka lihat. Lalu kemajuan teknologi juga sangat berperan penting dalam pemasaran, adalah karena mudahnya akses untuk mencari tahu, lalu memesan tiket. Kemudahan-kemudahan itu menjadi nilai tambah bagi perusahaan kami. Lalu ada kajian aspek sosial dan ekonomi, menggambarkan komitmen CV Abiaka Sentosa Tour and Travel dalam berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, memberikan peluang kerja bagi penduduk lokal dan mendukung perekonomian lokal. Selain itu, mereka juga mengutamakan pelestarian warisan budaya dan lingkungan. Perusahaan ini percaya bahwa mendukung pertumbuhan komunitas, mereka dapat berkontribusi dan membangun keseluruhan negara. CV Abiaka Sentosa juga berkomitmen untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia dalam industri pariwisata. Selanjutnya ada kajian aspek lingkungan. Pentingnya tata letak wilayah dan lokasi, peran penting perizinan lingkungan dan kerjasama dengan pemerintah, komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan, fokus pada dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, menunjukkan bahwa CV Abiaka
Tour and Travel menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dengan fokus pada keberlangsungan dan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Aspek teknis ini ada 4 titik. Jadi CV Apiektosa Tour and Travel mengelola atau memfasilitasi perjalanan rute Karawang, Cirebon, Bandung, dan Yogyakarta untuk rute travelnya. Lalu untuk rute turnya kami mengadakan Karawang Bandung ataupun Karawang Jogja, tapi sejauh ini Karawang Jogja menjadi pilihan yang banyak dan juga lebih bervariasi tempat pariwisatanya dan lebih bisa diulik. Sejauh ini kami belum mendalami rute pariwisata untuk Karawang Bandung. Mungkin hanya ada beberapa, seperti contohnya adalah study tour siswa atau siswi SMP ke museum di Bandung. Lalu untuk perjalanan tour kami lebih banyak mengelola rute Karawang ke Yogyakarta. Lalu ada manajemen proyek, proses pengaturan jadwal, pemesanan tiket, dan tahap terakhir adalah pemberangkatan. Jadi proyeknya ini kami membuat jadwal rute perjalanan yang dilakukan dengan estimasi kondisi dan juga melihat kondisi jalan. Lalu pemesanan tiket yang dilakukan meliputi pemilihan jam, pembayaran tiket melalui e-wallet atau cash. Lalu setelah itu saat di tempat ketika pembelian online melakukan scan barcode yang nantinya akan ditukar dengan tiket fisik. Begitupun tiket fisik tersebut berupa tiket voucher makan untuk rute Karawang Yogyakarta. Lalu ada layout kantor pusat kami yang berada di Karawang. Di nomor 1 ada pintu masuk, lalu di nomor 2 ada tanaman seperti hiasan-hiasan. Lalu di nomor 3 ada resepsionis, di nomor 4 ada kantor atau tempat admin kami bekerja. Di nomor 5 ada toilet untuk tamu. Lalu di nomor 6 ada toilet untuk karyawan. Di nomor 7 itu ada dapur. Di nomor 8 itu ada musola. Lalu di nomor 10 adalah ruang tunggu atau ruang untuk kami menerima tamu. Nomor 10 adalah tempat beristirahat untuk supir-supir kami yang drop di Karawang. Lalu di nomor 11 juga begitu. Di nomor 11 dan 12 adalah tempat parkir travel. Karena kami berpusat di Karawang, jadi banyak travel yang di drop itu di Karawang. Jadi tempat parkirnya lebih luas dibandingkan mungkin di cabang-cabang lainnya. Lalu juga ada dapur yang kami sediakan untuk karyawan ataupun admin kami. Baik, berikutnya ada aspek finansial. Di sini ada modal usaha. Yang pertama, tabel kebutuhan investasi untuk tour and travel, mulai dari pra-investasi, dari biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan, biaya izin usaha dengan total 49 juta. Berikutnya adalah biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud dengan total 2.233.274 dan aktiva tetap tidak berwujudnya totalnya itu 16.500.000. Setelah dijumlahkan yaitu sebesar 2.298.774 dengan modal yang tersedia atau modal sendiri sebanyak 3 miliar. Berikutnya adalah
anggaran biaya operasional Departemen Tour and Travel Division dengan total 267 juta, dan biaya tidak langsung mulai dari biaya administrasi umum, biaya pemasaran, biaya pemindahan energi, dan biaya SDM sebesar 7 juta. Berikutnya adalah biaya tetap mulai dari listrik, air, internet, asuransi, dan biaya bunga itu sebesar 12.900.000 dengan total anggaran biaya operasional 274 juta rupiah. Yang berikutnya adalah total biaya usaha investasi sebesar 2.298.774, modal kerjanya yaitu 274 juta, total biaya awal sebesar 2.574.774, 2.572.774, dan berikutnya adalah modal awal kami yaitu 3 miliar. Nah, kita menghitung umur ekonomis penyusutan. Kita menghitung penyusutan setiap tahunnya dengan rumus investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi usaha tour and travel ini mengalami penyusutan setiap tahunnya sebesar 450 juta per tahun. Di sini adalah arus kas dan cash flow. Bisa kita lihat di sini ada arus kas dari 2024 sampai 2028 dengan penyusutan 450 juta per tahun. Setelah kita menggunakan diskon faktor 15%, setelah kita hitung jumlah PV kas bersihnya itu adalah 3.190.834. Berikutnya adalah pay period atau PP. Nah, kas bersih setiap tahun berbeda. Nah, ini kita payback periodnya setelah kita hitung kas bersih 1 tahun, kas bersih tahun kedua, karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu 451.774 juta dibagi 950 dikali 1 tahun, hasilnya adalah 0,47 atau 1 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 1 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis, maka dinyatakan layak. Berikutnya adalah ARR, average rate of return. Di sini kita melihat ARR. Nah, setelah kita hitung menggunakan rumus ARR, dapat dikatakan bahwa hasil ARR menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 44%. Berikutnya adalah net present value NPV. Perhitungan net present value per tahun 2024, EAT-nya 462, penyusutannya adalah 450, dengan kas bersih 912. Kita menggunakan diskon faktor 15%, yaitu kas bersih di tahun 2024 adalah 793.440, sampai kita hitung sampai tahun kelima yaitu tahun 2028. Nah, dengan jumlah PV kas bersih sebesar 3.190.834, total PV kas bersih yaitu 3.190.834, total PV investasi sebesar 2.298.774. Nah, setelah kita hitung dapat dikatakan bahwa NPV 0 berarti investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, maka proyek bisa dijalankan. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Di sini ada tabel total kas bersih dengan rata-rata kas bersih yaitu 958.800, perkiraan besarnya PP sebesar 2,397. Nah, kita mencari di
net present value dengan diskon faktor 31% untuk nilai positifnya, dan perhitungan net present value dengan diskon faktor 30% sebagai nilai NPV sudah negatif. Setelah kita hitung semuanya, untuk bunga 32% menunjukkan hasil negatif, maka bunga yang digunakan adalah di antara bunga 31% dan 32%. Nah, berikut adalah internal rate of return. Karena kita menghitung di antara 31% sampai 32%, nah kita mencari selisihnya berapa persen sih. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari IRR, internal rate. Kita mendapatkan hasil 0,39%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 31,3%. Di sini ada Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI itu kas bersih dikurangi investasi dikali 100%. Setelah kita masukkan, mendapatkan hasil 163% atau 1,63 atau 2 kali. Nah, dapat disimpulkan bahwa PI yang diperoleh sebesar 2 kali PI lebih dari 1, maka investasi diterima dan dianggap menguntungkan. Berikut ini adalah rekapitulasi dari aspek finansial CV Tour and Travel Abhyakta. Untuk PP, hasil pengukurannya adalah 2 tahun 1 bulan dengan rata-rata industri maksimal 5 tahun. Dengan keterangan lebih cepat, maka dinyatakan layak. Untuk ARR sebesar 44% dengan rata-rata industri minimal 35, dengan keterangan lebih dari 35% diartikan layak. Untuk NPV sebesar 2.495.226 dengan rata-rata industri NPV lebih dari 0, maka dikatakan positif dan layak. Untuk IRR kami adalah 31 dengan rata-rata industri yaitu 32%, berarti lebih kecil dinyatakan layak. Dan PI sebanyak 2 kali lebih dari 1, maka dinyatakan layak. Nah, kesimpulan dari usaha jasa travel and tour CV Abhyakta Sentosa termasuk perusahaan yang layak untuk dijalankan dan dilaksanakan serta tidak mempunyai disoka yang berarti. Perusahaan ini sudah mempunyai legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Dan selain itu, dari segi teknis dan produksi, perusahaan ini sangat rapih, dan juga dari segi finansial, perusahaan ini mempunyai keuntungan yang cukup besar. Dan dari segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.